Nah, mekanisme yang ada di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 itu adalah DPR mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, untuk pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah, terkait dengan desakan ini, kalau saya baca itu kan di poin terakhir ya, poin nomor 8 ya. Itu sebenarnya bukan mundur kalau saya baca itu, tapi mengusulkan kepada MPR. Nah, ini kita perlu luruskan dulu. Kalau menurut Undang-Undang Dasar seharusnya tidak langsung kepada MPR, tetapi DPR kepada Mahkamah Konstitusi. Baru nanti hasil putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada MPR. Nah, makanya kalau saya lihat Pak Wiranto dalam keterangan persnya itu menyampaikan bahwa Presiden agak hati-hati di sini karena itu di luar ranah Presiden sebagai kepala pemerintahan dan sebagai Panglima Tinggi TNI begitu. Kenapa? Karena ranah yang ada dalam konstitusi untuk pemberhentian seorang wakil presiden itu adalah melalui usulan dari DPR kepada Mahkamah Konstitusi atas dugaan dua hal. Pertama adalah dugaan pelanggaran hukum, yang kedua adalah dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, kalau rekomendasi dari Dewan Purnawirawan ini agar presiden mengajukan kepada MPR ini agak miss memang kalau dari sisi tata cara impeachment yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi nampaknya isu ini semakin hangat di Jakarta gitu ya, karena trennya menanjak. Dari sebelumnya hanya disampaikan, diusulkan dalam forum purnawirawan TNI yang kemudian agak sepi pemberitaannya di media, dan akhirnya direspon oleh Wiranto sebagai penasihat presiden dan menarik perhatian media. Hari ini itu lebih hangat lagi karena direspon oleh Kemenhan dan Ketua MPR RI. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK. Pertama, DPR ada dugaan ya, tentang dua hal tadi, pelanggaran hukum atau dugaan tidak memenuhi syarat. Dugaan ini disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan mengadili. Ya, apa saja dugaan pelanggaran hukum itu? Pertama, kalau diduga melakukan korupsi, pengkhianatan terhadap negara, melakukan tindak pidana suap, kemudian melakukan tindak pidana berat lainnya, dan satu lagi melakukan perbuatan tercela. Ini 5 hal yang bisa menjadi faktor seorang wakil presiden diberhentikan atau diimpeach. Nah, kemudian yang kedua, dugaan tidak lagi memenuhi syarat sebagai seorang wakil presiden. Nah, inilah yang nanti akan diuji oleh Mahkamah Konstitusi apakah benar dugaan dari DPR tadi itu. Nah, tentunya dalam hal ini kalau saya memandang, kalau mekanismenya benar ya seharusnya Pak Prabowo kapasitasnya bukan lagi sebagai presiden, bukan lagi sebagai panglima tertinggi TNI, tapi sebagai ketua umum partai. Nah, yang lebih relevan ya, dari ketua umum partai punya kekuatan di parlemen. Nah, dari kekuatan di parlemen inilah kalau 2/3 ya dari anggota parlemen nanti hadir dalam sidang dan setuju terhadap usulan untuk impeachment, untuk pemberhentian wakil presiden, baru bisa. Jadi kita mulai melihat bagaimana Presiden Prabowo memang sangat peduli dengan keadaan atau sebut aja dengan dinamika atau perkembangan politik hari-hari ini loh. Nah, karena itu terutama karena yang membuat manifesto itu atau tuntutan supaya Gibran dilengserkan, dan mungkin lebih dari itu sebetulnya, tetapi kita hanya bisa baca bahwa teman-teman purnawirawan ini mengucapkan semacam keprihatinan terhadap keadaan politik dan menemukan bahwa unsur utama yang diresahkan oleh publik adalah soal legitimasi dari Gibran sebagai wakil presiden, kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi kedudukannya itu yang dipersoalkan oleh publik. Dan memang betul bahwa mak-mak, mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, dan bahkan mereka yang jadi pengamat dari luar negeri menganggap bahwa
tetap ada problem legitimasi ketika Pak Prabowo menangkan pemilu, tetapi ikut di dalamnya adalah Gibran yang diketahui artinya diperiksa secara konstitusional itu melanggar konstitusi. Jadi sebetulnya arah pikiran atau arah moral dari para purnawirawan ini adalah memperbaiki atau meluruskan kembali sesuatu yang salah di dalam pandangan ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang pada waktu itu sangat berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7. Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya pada para senior, karena tidak ada skandal menjadi suatu hal tuntutan agar pemakzulan kan. Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja. Terlepas apakah itu ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, kuat, itu masalah lain. Tapi meresolusi dengan memanggilkan, menurut saya, sebenarnya izinkan saya menyatakan dengan segala penghormatan saya, kurang tepat. Bahwa setelah forum Purnawirawan TNI akan ada forum-forum lain gitu ya, yang juga akan menyampaikan hal yang sama. Nah, karena ini sekarang sudah dikomentari oleh Kemenhan dan Ketua MPR RI, maka memang kemunculan Wiranto secara tiba-tiba kemarin itu tidak mungkin karena iseng belaka. Dari sekian banyak isu, baru kemarin Wiranto muncul gitu ya. Jadi bagi saya ini menegaskan bahwa isu soal pergantian Wapres itu ya semakin serius dibahas, dan ya yang semula minim berita sekarang kemudian sudah ada di berbagai media dan platform. Dan usulan pergantian Wapres yang sekarang sudah direspon oleh 3 pihak, oleh penasihat Presiden yakni Wiranto, dan kemudian Kemenhan dan Ketua MPR RI, bagi saya ini adalah sebuah usulan atau isu yang memiliki kemajuan. Jadi tracknya naik gitu ya, trennya naik, dan ini ya agak maju gitu. Apalagi ini dari apa yang disampaikan oleh Wiranto, Kemenhan atau Ketua MPR RI, tidak ada penolakan yang tegas gitu ya. Coba perhatikan dari apa yang disampaikan oleh Kemenhan. Ya hanya menjelaskan bahwa Gibran adalah wakil presiden yang sah. Ketua MPR RI juga menyampaikan hal yang serupa. Tidak ada bantahan gitu. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bahwa suara para purnawirawan ini kendati sudah purnawira, tetapi yang purna adalah wiranya. Tapi yang berlanjut adalah tradisi untuk mencintai negeri itu. Walaupun tidak lagi perwira, tetapi batin dia masih sangat berani, sangat wira untuk mengucapkan sesuatu yang memang sangat peka. Dan saya kira mereka juga menghitung dengan tepat apakah Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka tuntutkan, yaitu ganti atau hentikan wakil presiden. Dan pasti ada kalkulasi di situ soal mekanismenya itu, apakah mekanismenya itu mekanisme legal atau mekanisme yang ekstra konstitusional. Saya kira itu bukan intinya, tetapi moral di belakang cerita ini di dalam pertemuan para purnawirawan itu adalah membaca dengan mata hati apa sebetulnya gejala yang disimpan sebagai kemarahan atau sebagai keprihatinan publik terhadap pasangan Presiden Prabowo dan Gibran itu. Dan berkembang makin lama bahwa Gibran dipersiapkan untuk suatu saat menerima fakta bahwa dia akhirnya harus memimpin Indonesia. Menerima fakta artinya di luar hal yang normal, misalnya kalau ada sesuatu pada presiden, maka dengan sendirinya Gibran yang akan memimpin negeri. Dan itu yang dikhawatirkan justru karena mereka menganggap kapasitas Gibran tidak cukup untuk memimpin Indonesia, apalagi kapasitas itu di bail out oleh keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap justru melanggar konstitusi. Jadi kalau soal penjelasan Gibran itu terpilih secara sah lewat pilpres, lewat pemilihan yang secara terbuka, ya kita semua tahu tuh. Gak perlu dijelaskan soal itu. Dan usulan pergantian ini itu muncul ya karena mereka juga mengakui bahwa Gibran adalah wakil presiden yang sah.
usulan pergantian Wapres itu diusulkan dengan keyakinan penuh bahwa mereka tahu Gibran itu sah gitu. Makanya diusulkan diganti. Kalau mereka nggak yakin, kalau mereka nggak mau mengakui, ya Gibran udah nggak dianggap. Udah nggak usah diganti gitu kan. Ngapain diusulkan diganti kalau nggak dianggap gitu ya. Justru usulan pergantian ini karena ya sama-sama mengakui bahwa Gibran adalah wakil presiden yang sah. Nah, pertanyaannya kemudian ini sudah sampai sejauh mana isu ini beredar di kalangan elit kita? Surya Paloh tak setuju usul Forum Purnawirawan copot Wapres Gibran. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tidak setuju dengan usulan Forum Purnawirawan TNI Polri kepada MPR untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada pihak pengusul, Paloh menyayangkan usulan semacam itu datang dari para purnawirawan. Menurut Surya Paloh, tak ada skandal yang dapat menjadi dasar pencopotan Gibran dari posisinya sebagai Wapres RI. Putra sulung Presiden ke-7 RI Jokowi itu juga menang Pilpres sebagai pendamping Presiden Prabowo Subianto. Forum Purnawirawan TNI Polri telah mengusulkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mencopot Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, forum ini meminta reshuffle kabinet terhadap menteri-menteri yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Tuntutan ini yang turut mencakup perlunya tindakan tegas terhadap aparat negara yang dianggap masih loyal kepada Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi perhatian publik.